Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat SBKD yang dirahmati Allah. Semua umat muslim pasti mengetahui mengenai nama-nama nabi dan rasul yang wajib diketahui. Tapi, jika sahabat ada yang belum tahu, silakan untuk menambah literasi bacaannya tentang kisah 25 nabi dan rasul. Sahabat mungkin salah satu orang yang pernah menazamkan nama-nama nabi tersebut di sekolah dulu. Padahal sebenarnya, jumlah nabi dan rasul Allah lebih banyak dari itu. Disebutkan, jumlah rasulnya saja mencapai 313 orang, sedangkan, jumlah semua nabi dan rasul mencapai 124.000 orang. Sahabatku, di video kali ini, kami mengangkat cerita tentang nabi yang namanya tidak disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran. Dan hanya nama kaumnya sajalah, yang diceritakan di dalam kitab suci Al-Quran. Nabi tersebut bernama Hanzalah. Nabi Hanzalah alaihi salam adalah salah satu nabi yang hidup di zaman Zulkarnain alaihi salam. Nama aslinya adalah Hanzalah bin Sifwan dari Bani Israel. Kaum yang dibimbing oleh Nabi Hanzalah adalah kaum Ashabur Rosi. Dan Allah mengabadikannya dalam surat Qaf ayat 12. Sebelum mereka, yang menentang Nabi Muhammad, kaum Nabi Nuh, dan Ashabur Rosi serta Tamud, kaum Nabi Soleh, telah juga mendustakan rasulnya masing-masing. Menurut kisah dari Al-Kisai, kota yang ditinggali oleh Nabi Hanzalah, terdapat sebuah gunung, yang bernama Falaj, yang menjadi salah satu tempat burung besar yang bernama Anko. Dijelaskan dalam kisah tersebut, bahwa Anko adalah seekor burung besar, yaitu jenis burung yang apabila terbang, sayapnya akan menutupi cahaya matahari. Bulunya memiliki warna yang sangat banyak, lehernya menyerupai leher unta, memiliki 4 sayap. 2 panjang dan 1 lagi pendek. Burung ini sering mengambil beberapa hewan ternak dan hewan yang sudah mati. Disebutkan bahwa burung ini memiliki cakar yang sangat tajam, bahkan bisa membawa seekor gajah yang mati. Burung ini awalnya tidak mengganggu kaum Ashabur Rosi, sampai suatu saat, burung ini mulai memangsa dengan lepas kendali. Burung ini mulai memangsa anak-anak dari kaum Ashabur Rosi, sehingga kaum ini mengadu kepada Nabi Hanzalah. Nabi Hanzalah pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, matikanlah binatang tersebut, dan putuskanlah keturunannya. Allah subhanahu wa ta'ala, mengabulkan doa Nabi Hanzalah. Seketika, burung Anko pun terbakar, sehingga tidak ada yang tersisa lagi di muka bumi. Kejadian ini terjadi sebelum Nabi Hanzalah diutus Allah, untuk mengajak kaum Ashabur Rosi beriman. Lalu siapa sebenarnya Ashabur Rosi ini? Menurut Qisas Al-Anbiya, yang ditulis oleh Ibnu Katsir, kaum Ashabur Rosi ini merupakan salah satu kaum yang ada di daerah Yaman. Kaum Ashabur Rosi ini sering disebut kaum Ras. Nabi Hanzalah diutus ke kaum ini untuk memperingatkan dan mengajak mereka agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi sahabat yang belum tahu apa itu Qisas Al-Anbiya, saya akan sedikit informasikan. Qisas Al-Anbiya, dalam bahasa Indonesianya artinya, kisah para nabi. Yaitu, kumpulan cerita, yang diadaptasi dari Al-Quran, dan sastra Islam lainnya. Kaum Ras merupakan, kaum yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah salah satu pohon sanobar, yang bernama Syahdiroh. Syahdiroh itu sendiri, memiliki arti raja pohon. Mereka menyembah pohon itu dianggap sebagai hayat al-ilahiyah, kehidupan ketuhanan. Meskipun sudah Allah peringatkan dengan adanya burung Anko, mereka tetap menyembah pohon itu. Alasan mengapa mereka menyebut pohon itu hayat al-ilahiyah, karena, pohon itu awalnya, ditanam oleh salah satu anak Nabi Nuh, yang bernama Yafid bin Nuh. Yafid bin Nuh menanam pohon ini pasca badai topan, di tepian mata air itu pun disebut Rosian Aub. Kemudian, mata air ini yang mengaliri desa kaum Ras.
Kaum Ras memiliki 12 desa, diantaranya adalah Oban, Otzar, Dai, Bahman, Isfan, Farwadin, Ordi Basit, Hordat, Murdat, Tiir, Miher, dan Syahriwar. Lalu, kaum Ras pun mengikuti apa yang dilakukan anak Nabi Nuh itu. Kaum Ras pun menanam pohon sanobar di tiap desa, dan mengairinya dengan irigasi yang berpusat pada inti pohon sanobar Yafit. Kemudian, mereka menyangka bahwa pusat dari pohon sanobar, yang terdapat mata air yang mengalir itu adalah sumber kehidupan Tuhan yang turun ke muka bumi. Sehingga, mereka mengharamkan diri untuk meminum dari air tersebut, baik untuk diri mereka sendiri, ataupun hewan ternak. Bahkan, mereka membuat peraturan, barang siapa yang meminumnya, maka akan dibunuh. Mereka menjadikan air itu sebagai sumber kehidupan Tuhan, dan pohon sanobar, sebagai inti dari kehidupan Tuhan, juga dianggap sebagai pohon yang berisi roh Tuhan, yang harus disembah. Jelas sekali, ini bertentangan dengan konsep ketuhanan, yang diajarkan sejak zaman Nabi Adam, dan seterusnya. Kaum Ras sering mengadakan acara sehari dalam 1 bulan, yang dijadikan sebagai hari besar, untuk membuat persembahan di tiap desa. Pada hari besar itu, mereka akan membawa beberapa hewan ternak, untuk disembelih di dekat pohon sanobar. Mereka menyembelih hewan itu, untuk dijadikan tanda, bahwa Tuhan butuh salah satu pengorbanan, agar setiap doa dan harapan dikabulkan. Setelah mereka menyembelih, mereka pun membakarnya. Ketika asap pembakaran dari hewan kurban tersebut naik ke atas, mereka pun mulai bersujud ke pohon, menangis dan mengadakan doa serta permohonan. Saat kaum Ras berada di puncak hari besarnya, yang bernama Isfander, dan setelah kekafiran mereka berlangsung lama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hanzalah untuk mengajak kaum ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kesyirikan yang telah mereka perbuat. Nabi Hanzalah pun memulai dakwahnya kepada kaum Ras. Namun, apa yang terjadi? Kaum Ras malah menentang ajakan Nabi Hanzalah yang mengajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebut Nabi Hanzalah seseorang yang menyesatkan sekaligus kafir. Nabi Hanzalah tidak diam. Nabi Hanzalah mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat layu pohon sanobar yang disembah oleh mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Pohon sanobar tiba-tiba layu dan mati. Saat menyaksikan itu, kaum Ras sangat marah dan berkata, "Sesungguhnya, lelaki ini telah menyihir Tuhan kita." Maka, mereka pun berniat untuk membunuh Nabi Hanzalah. Mereka ingin Nabi Hanzalah mati dengan tersiksa. Mereka pun membuat sebuah sumur yang sangat dalam untuk membuang Nabi Hanzalah, dan membuatnya mati karena kelaparan serta kehausan. Selama dakwah, kaum Ras tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Hanzalah. Sampai suatu saat, ada seorang budak yang berkulit hitam, mendengarkan dakwah Nabi Hanzalah, lalu, budak itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kaum Ras yang masih geram dan marah kepada Nabi Hanzalah menangkap Nabi Hanzalah, dan melemparkannya ke dalam sungai, yang sudah dibuat, lalu menutupnya dengan batu yang besar. Seorang budak yang beriman kepada Nabi Hanzalah, dan kepada Allah, melihat bagaimana Nabi Hanzalah dimasukkan ke dalam sumur itu. Budak hitam ini tidak bisa mengeluarkan Nabi Hanzalah dari sumur itu. Ia hanya bisa memberi makan Nabi Hanzalah secara diam-diam. Ia melakukannya setiap hari, agar Nabi Hanzalah tidak mati kelaparan. Budak hitam ini memberi makan Nabi Hanzalah setiap habis mencari kayu bakar. Sampai suatu ketika, budak hitam ini kelelahan, karena mencari kayu, dan ia pun mulai beristirahat sejenak. Namun, saat budak ini tertidur, Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja membuat tidurnya menjadi lama. Diriwayatkan, ia tertidur selama 7 tahun. Selama ia tertidur, kaum Ras diberikan azab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengazab kaum Ras dengan menjadikan mereka batu hitam. Tidak hanya orangnya saja, bahkan pepohonan dan hewan ternak pun berubah menjadi hitam. Azab ini sesuai yang Allah firmankan dalam Al-Quran.
Dan kami jadikan, bagi masing-masing mereka perumpamaan, dan masing-masing mereka itu, benar-benar telah kami binasakan, dengan sehancur-hancurnya. Quran Surat Al-Furqan ayat 39. Allahu a'lam bishawab. Demikian, kisah tentang Nabi Hanzalah, yang merupakan Nabi Allah, yang namanya, tidak tercantum di dalam Al-Quran. Semoga, dengan kisah ini, sahabat dapat mengambil pelajaran, untuk menambah keimanan, dan ketakwaan kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Robbal Alamin.